Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditjaya Putra Ridwan Seko, nomor absen 3, kelas 10A, siswa dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pengembalaan liar. Perlindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan, menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, inventasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah ternak, yang mana beternak merupakan usaha yang sangat penting bagi sebagian masyarakat petani di daerah pedesaan. Contohnya sebagai sumber makanan, sumber pendapatan, sumber pupuk kandang, dan lain sebagainya. Namun masyarakat yang khususnya berada di sekitar hutan terkadang mengembalakan ternaknya di dalam hutan dengan jumlah yang banyak, sehingga jumlah ternak persatuan luasnya melebihi daya dukung areal. Kerusakan hutan akibat pengembalaan liar dalam hutan dapat menyebabkan seluruh pohon mati, bahkan dapat menimbulkan erosi tanah. Derajat kerusakan yang diderita hutan tergantung pada jenis serta jumlah ternak, intensitas pengembalaan, dan jenis pohon penyusun hutan. Jenis pohon yang berdaun lebar lebih disukai ternak daripada yang berdaun jarum. Intinya, spesies yang berbeda dapat memberikan reaksi yang berbeda pula terhadap pengembalaan liar. Perlu adanya identifikasi permasalahan di dalam maupun di sekitar hutan. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi pengembalaan liar akan memberikan jalan keluar atau solusi untuk melakukan kegiatan perlindungan hutan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pengembalaan liar. Di antaranya adalah populasi ternak di sekitar kawasan hutan. Kedua, jumlah kehijauan ternak yang mampu dihasilkan di desa sekitar hutan. Tiga, teknik memelihara ternak yang dilakukan oleh masyarakat. Empat, intensitas pengawasan oleh pengelola kawasan hutan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari perambahan hutan. Perambahan dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar menduduki suatu kawasan hutan yang dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian, baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktivitas perambahan tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja, tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayuan ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara ilegal. Hutan merupakan salah satu kekayaan yang ada pada alam ini, terutama di Indonesia memiliki keanekaragaman hutan, memiliki manfaat tersendiri masing-masing jenis hutan. Tetapi sayang sekali banyak oknum yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan dan perambahan hutan, yaitu antara lain: pertama, akses menuju kawasan hutan. Aktivitas tambang dalam kawasan hutan dapat merupakan penyebab masuknya masyarakat ke dalam kawasan hutan. Yang kedua, kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kenyataannya bahwa hampir seluruh masyarakat di kawasan hutan masyarakat miskin. Ketiga, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masyarakat perambah tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Keempat, kesuburan tanah. Anggapan bahwa lahan hutan subur adalah anggapan keliru. Yang kelima, keterbatasan pengawasan terhadap kawasan hutan. Pengawasan yang kurang terhadap kawasan hutan dapat mengakibatkan banyak perambahan masuk ke hutan. Hal ini dapat memberikan anggapan kepada perambahan bahwa tindakan yang mereka lakukan masih dalam batas yang wajar, dalam artinya memfungsikan kawasan yang untuk dimanfaatkan sebagai cara ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para perambahan hutan. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.